masih banyak mengalami kesulitan? Sama Bu, saya juga masih belum bisa maksimal selama pembelajaran ini. Coba Bu lihat, dari 20 siswa hanya 9 siswa yang mau mengumpulkan tugas kemarin. Wah, iya Bu, sama saya juga seperti itu punya saya nih. Lihat Bu, nih dari 25 anak hanya sebagian kecil saja yang mengumpulkan ini, hanya 8 anak ini Bu, lihat Bu. Iya ya Bu ya. Gimana ya Bu supaya anak-anak itu semangat dalam belajar? Selamat siang teman-teman. Lagi ngapain nih? Lagi pada koreksi ya? Siang Bu Asih. Iya Bu, ini lagi ngoreksi pekerjaan siswa. Tugas anak. Iya. Sambil ngobrol nih Bu, masalah PJJ di kelas kita selama ini, selama pandemi ini. Oh gitu, pantesan kelihatan asik banget. Makanya saya tertarik dan kesini pengen ikutan. Teman-teman, ada telepon masuk nih. Saya permisi dulu ya. Oh iya Bu, Silakan, iya, silakan Bu Anis. Gimana Bu? Permasalahannya gimana tadi? Oh lagi pada ngobrolin tugas anak. Iya nih Bu sedang koreksi, banyak anak yang tidak mengumpulkan tugas. Bunat ini juga dari kemarin nih saya perhatikan. Mukanya kok kayaknya murung banget sih Bu, kelihatan sibuk-sibuk. Kenapa Bu? Ya nih Bu Asih, saya itu mengalami banyak masalah dalam PJJ di kelas saya. Gitu. Mungkin jika Ibu berkenan, Ibu bisa berbagi dengan saya. Gini Bu Asih, PJJ di kelas saya itu kok sepertinya kurang efektif dan kurang maksimal. Kenapa ya Bu ya? Wah, ini masalah penting Bu, harus kita diskusikan bersama. Setelah Ibu berbagi dan kita diskusikan bersama masalah ini, saya harap nanti permasalahan yang Ibu hadapi dalam PJJ dapat terselesaikan dengan baik dan PJJ di kelas Ibu menjadi lebih maksimal dan lebih efektif. Iya nih Bu, saya memang sepertinya butuh teman untuk curhat. Wah, siap Bu, saya selalu siap untuk menjadi teman curhat Ibu. Kalau saya boleh tahu nih Bu, saya penasaran nih selama ini Ibu kok bisa mengatakan kalau pembelajaran PJJ di kelas Ibu kurang efektif? Kenapa? Pembelajaran di kelas saya akhir-akhir ini pasif. Anak-anak tidak aktif. Bahkan hanya sedikit anak yang mengumpulkan tugas. Coba Bu, nih dari kemarin yang 20 siswa itu cuma 9 siswa yang mau mengumpulkan tugas. Padahal di sini, di grup ini ada orang tua juga ya Bu? Jadi Iya. orang tua tahu ya Bu? Iya, harusnya tahu itu orang tua. Begitu. Kira-kira menurut Ibu, kenapa mereka bisa pasif Bu? Sepertinya mereka bosan Bu dengan pembelajaran di kelas. Oh, bosan. Iya. Nah, kalau boleh saya tahu lagi Bu, selama ini media pembelajaran apa saja sih yang udah digunakan dalam PJJ? Ya, saya hanya menggunakan WA dan YouTube Bu. Yang dari YouTube itu pembelajaran saya ambil karena ya saya kira itu media yang mudah dipakai. Oh, gitu. Nah, dari situ Ibu udah bisa menganalisa belum Ibu kenapa anak-anak itu bosan? Oh iya ya Bu Asih, mungkin anak-anak memang bosan dengan media yang saya gunakan karena mungkin media yang saya gunakan selama ini terlalu monoton. Iya, tadi Ibu bercerita kalau Ibu hanya menggunakan WA dan YouTube. Ya. Nah, padahal kalau menurut saya nih sebagai guru senior, Ibu tuh selain guru yang sabar, perhatian sama siswa, Ibu juga guru yang kreatif loh dalam pembelajaran selama ini. Jadi, kenapa Ibu tidak lebih berkreasi dalam pembelajaran Ibu? Iya Bu, kemarin memang saya hanya menggunakan WA dan YouTube karena tujuannya ya supaya cepat dan mudah, makanya saya pilih itu sebagai media pembelajaran selama ini. Iya juga sih Bu, karena selama ini, selama PJJ ini kita juga tetap harus mengerjakan pekerjaan administratif yang tidak kalah banyaknya ya Bu. Jadi ya memang kadang kita seperti dikejar-kejar waktu. Nah Bu, kalau saya boleh tahu nih, selama ini Ibu sudah belum melakukan upaya-upaya untuk menyelesaikan permasalahan itu? Ya,
Ada beberapa hal sih Bu Ase yang sudah saya coba lakukan. Oh gitu, bisa Ibu bercerita nih Bu sama saya? Saya sudah mencoba berkomunikasi dengan murid dan wali murid. Jadi ngobrol gitu ya Bu? Iya, Diskusi iya. ya? Kemudian saya juga sudah ajak mereka berdiskusi, baik lewat WA group ataupun secara pribadi sudah saya berkomunikasi dengan mereka. Anak-anak yang kasih gitu ya? Iya. Kemudian saya juga sudah mencoba ini Bu Asih, mencoba belajar Google Classroom, kemudian Padlet, kemudian belajar Fit HTML dan juga kuis yang seperti Bu Asih pernah tularkan kepada saya dalam IHT itu. Oh iya. Tapi kok saya masih takut ya Bu untuk mencobanya. Gitu. Berarti Ibu udah banyak nih ya langkah-langkah yang dilakukan tadi, komunikasi sudah. Iya. Ibu juga sudah belajar ya, kemarin kita belajar bareng-bareng ya Bu di IHT. Ada Google Classroom, ada Padlet, Google Form, ada Quizzes juga ya. Nah, kenapa tadi Ibu bilang masih takut? Kan kita udah belajar. Ya, saya takut ya nanti tuh anak-anak itu mengalami kesulitan, Bu. Kalau boleh saya tahu lagi nih Bu, saya banyak nanya ya Bu. Enggak apa-apa Bu Asih, kita kan sedang Iya ya, lagi sharing. iya. Nah, kalau boleh saya tahu nih Bu, apa semua murid Ibu itu sudah punya HP? Sepertinya sih sudah punya sih Bu. Kalau di grup itu ada semua ya Bu? Di kelas? grup iya ada. Kadang itu ada yang sebagian besar malah sudah milik pribadi Bu. Jadi Oh, anak-anak jadi sepertinya memang sudah difasilitasi oleh orang tua. Jadi bukan punya orang tua gitu ya Bu? Bukan, ada sebagian yang ya memang ada sebagian yang menggunakan punya orang tuanya, tapi saya lihat sih sebagian besar malah anak-anak sudah memiliki secara pribadi. Iya sih Bu, kayak di kelas saya juga sudah sebagian besar punya, karena kita bisa lihat itu dari story WA mereka ya Bu. Iya, Kadang yang mereka sering. TikTokan. Oh, sering Iya, sekali kadang malah itu. selfie gitu kan, berarti kan itu mereka pribadi ya Bu, bukan milik Iya. orang tua. Nah, mau tanya lagi nih Bu. Duh, nanya terus ya Bu, nggak apa-apa ya Bu? Gak apa-apa sih. Nah, kalau gitu nih, kan tadi Bu udah bilang kalau anak-anak kan sudah banyak yang punya HP, bahkan hampir tidak. Iya. Jadi yang jadi pertanyaan saya, apa Ibu masih takut untuk menggunakan Google Form, Padlet, Google Form, Quizzes? Apakah Ibu pernah mencoba, lalu anak-anak protes gitu, mengeluh kalau kesulitan atau orang tua gitu merasa kesulitan? Belum sih Bu Asih. Oh iya ya Bu Asih, murid-murid kita kan termasuk generasi milenial ya Bu ya. Tentunya mereka tidak akan mengalami kesulitan dalam belajar hal-hal yang baru. Iya iya iya. Betul, Bu Asih. Betul sekali Bu. Jadi menurut saya alih-alih mereka kesulitan, kalau menurut saya tuh anak sekarang malah merasa tertarik dan tertantang dengan perubahan-perubahan baru, apalagi berkaitan dengan teknologi Bu. Gimana nih Bu, kira-kira rencana tindakan yang akan Ibu lakukan ke depan? Dari hasil komunikasi dengan murid dan wali murid, juga dari tadi obrolan kita ya Bu, yang sudah kita obrolkan banyak macam itu, saya rasa saya akan mencoba Bu untuk menggunakan berbagai media pembelajaran yang sudah saya pelajari dalam PJJ di kelas saya. Jadi nanti saya tidak hanya menggunakan WA dan YouTube saja. Nah, keren nih semangatnya Ibu. Itu tadi saya bilang Ibu itu walaupun sudah senior, tapi termasuk guru yang kreatif. Nah, untuk melaksanakan tadi apa yang akan Ibu lakukan itu, rencana Ibu, apakah menurut Ibu memerlukan bantuan dari beberapa pihak Bu? Tentu Bu Asih, saya akan banyak memerlukan bantuan. Ada dari mungkin nanti dari kepala sekolah, Oh iya, kepala ada dari Bu Anis, juga ada teman kita Bu Isna ini yang pandai TIK itu Bu. Oh iya. Dan tentunya juga pasti ada Bu Asih. Boleh kan Bu kalau suatu saat saya minta bantuan dari Bu Asih? Tentu saja Bu, sangat-sangat boleh sekali. Kita semua akan siap sedia setiap saat untuk membantu Ibu. Apalagi kan kalau sekolah kita ini kebetulan orang-orang apa ya Bu, tempengan ya kalau bahasa Jawanya, selalu mendukung kita dalam belajar. Apalagi beliau pasti nanti akan sangat tertarik dengan PJJ media pembelajaran yang Ibu laksanakan nanti. Kalau Ibu menggunakan Google Form, menggunakan Quizzes dan sebagainya. Nah Bu, dari obrolan kita tadi, dari hasil kita sharing dan berbagi tadi, mungkin Ibu bisa
mengulangi komitmen dari upaya-upaya apa yang akan Ibu lakukan ke depannya untuk menyelesaikan masalah Ibu ini. Iya Bu Asih, tentu yang akan saya lakukan yang pertama ini ya Bu Asih ya, saya akan melakukan tetap aktif berkomunikasi dengan murid dan wali murid. Kemudian yang kedua, saya akan menggunakan Google Classroom dan Flip HTML dalam pembelajaran, dan dalam evaluasi nanti sesekali saya akan menggunakan Quizzes ataupun Google Form. Wah, keren banget Bu, menarik sekali. Saya aja tertarik Ibu baru dengar. Apalagi nanti murid-murid Ibu pasti akan menjadi lebih tertarik dalam pembelajaran dan nggak bosan lagi. Ya, semoga ya Bu Asih. Ya, semoga nanti PJJ Ibu jadi lebih efektif lagi Bu, lebih maksimal lagi. Iya Bu, semoga juga nanti anak-anak kita jadi lebih aktif dalam pembelajaran ya Bu Asih. Iya. Terima kasih Bu Asih sudah membantu saya menyelesaikan permasalahan di kelas saya. Semoga nanti kelas saya akan lebih efektif dan anak-anak lebih semangat dalam mengikuti pembelajaran lewat PJJ ini. Sama-sama Bu, saya juga berterima kasih banget nih Ibu mau berkenan untuk berbagi, bercerita dengan saya. Dari masalah Ibu tadi saya juga belajar banyak dari PJJ Ibu kok, bagaimana Ibu tadi solutif sekali menyelesaikan permasalahan yang Ibu hadapi. Ya amin Bu Asih. Semoga juga pandemi ini akan segera berlalu ya Bu Asih. Ya Bu, benar. Oh, nanti kita bisa tatap muka lagi ya Bu dengan Seperti anak-anak. yang dulu itu. Gimana Bu Ani? Kayaknya asik banget Bu, dari tadi ngobrolin Bu Asih dan Bung Ati ini ngobrol apa saja sih? Ya, Ketinggalan. cuma ngobrolin PJJ kok Bu. Tadi saya sudah curhat nih sama Bu Asih tentang masalah PJJ yang saya hadapi tadi, dan alhamdulillah saya sudah dapat solusinya Bu Anis. Wah, saya juga mau Bu, solusinya bagaimana ya Bu ya? Kelas saya juga seperti ini, murid-murid saya juga kurang bersemangat ini sepertinya. Gitu. Ya, mungkin Bu Ngati ini bisa menceritakan kembali nih tadi apa diskusi kita. Solutif banget loh Bu Ngati ini tadi. Ya, Jadi bisa menyelesaikan masalahnya Ya. sendiri. Begini Bu Anis, yang akan saya lakukan nanti ya, setelah tadi saya sharing dengan Bu Asih banyak pengalaman yang sudah saya dapat Bu Anis, dan saya mulai besok saya akan lakukan. Yang pertama adalah saya akan tetap aktif berkomunikasi terutama dengan murid dan wali murid. Kemudian yang kedua, saya akan mencoba menggunakan Google Classroom dan HTML dalam pembelajaran. Kemudian dalam penilaian saya akan mencoba pakai Quizzes ataupun Google Form Bu Anis. Pokoknya kita cobalah supaya hebat. Sepertinya keren sekali Ya, Bu. keren banget kan Bu Ngati ini. Jadi Iya. tadi tuh Bu Ngati cuma Kasih. kurang percaya diri. Iya, ternyata Bu Ngati ini punya solusi yang solutif ya untuk masalahnya. Besok saya juga akan menerapkan seperti Bu Ngati ini di kelas saya. Harus. Terus kita belajar bareng-bareng Iya, ya, Bu. besok Iya kita- Bu, kita bersama-sama ya kita Bu ya. ada masalah, kita berbagi lagi Bu sama ya semua ibu guru, Pak Guru yang ada di sini. Jadi selain kita berbagi masalah, insya Allah kalau kita berbagi kita juga akan berbagi solusi juga. Karena sebenarnya kita itu punya potensi untuk menyelesaikan masalah itu, tapi belum tergali. Nah, setelah ngobrol nih, misalnya ngobrol sama Bu Ani, sama saya, sama Bu Natini, sama Pak Selamat, sama Bu Kepala, insya Allah nanti potensi-potensi itu bisa tergali dengan sendirinya. Jadi ternyata ada manfaatnya juga ya kita ngobrol. Tidak sia-sia juga ya Bu ya. Kita gibah tapi gibahin pembelajaran ya. Udah yuk kita koreksi lagi. Udah selesai belum Bu Ani? Oh, belum. Tinggal Bu Anis selesai belum Bu Anis? Tinggal sedikit lagi Bu. Udah tema saya berapa juga. Bu? Ini sudah memasuki tema 2 tema kedua. Saya juga nih koreksinya masih banyak, tapi ya itu masih beberapa siswa sih, tapi ya alhamdulillah sudah ada yang mau aktif lah kita. Nah itu Bu, nanti akan lebih mudah lagi kalau Ibu benar-benar udah pakai Quizzes sama Google Form. Kan yang koreksi ya di sana Google Formnya. Oh, mudah ya, Bu, ya. Iya. Nah tapi emang beberapa tugas sih kalau yang misalnya berhubungan lingkungan atau prakarya kita tetap harus koreksi manual ya. Misalnya foto anak dan sebagainya. Saya juga koreksiannya masih banyak. Kemarin anak-anak bikin prakarya itu belum tahu nilai. Kita selesaikan dulu ya Bu ya. Ya, mari koreksi kita lagi. koreksi lagi pekerjaan anak-anak.